Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala siddiqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai para subscriber channel YouTube Tia Titia Official dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di konten Tunanetra Mengaji. Mohon maaf untuk para pendengar atau para subscriber pemirsa Tia Titia Official serta Suara Devabel, karena ini juga diupload di channel YouTube-nya Mas Jaluk di Lukito ya. Suara Devabel, monggo dipun subscribe nggih. Silakan di subscribe channelnya. Dan mohon maaf saya jarang-jarang upload karena ada kesibukan, ada sesuatu dan lain hal, dan sehingga tidak bisa untuk membuat konten. Hari ini kita akan kembali mengaji dan saya akan mengambil tema tentang hukum minum minuman keras. Seperti yang kita tahu, minuman keras adalah haram. Tapi perlu kita ketahui juga, minuman keras itu sebenarnya tidak haram asalnya dulu. Awal-awal ada Islam itu belum diharamkan. Kenapa minuman keras itu kok diharamkan? Tiba-tiba haram hukumnya. Bahkan di Al-Quran itu, entah saya kok lupa ya, surat An-Nisa kalau tidak salah ya, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Nah itu masih belum diharamkan waktu turunnya ayat itu, turunnya ayat itu, atau asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat itu. Nah waktu turunnya ayat maksud saya itu belum diharamkan. Nah sedangkan kenapa kok minuman keras ini kok tiba-tiba diharamkan? Dulu kan enggak apa. Apakah itu membahayakan? Apa dulu itu tidak membahayakan? Terus membahayakan tiba-tiba dilarang. Maaf ini saya batuk. Nah jadi gini sahabat, diceritakan dulu itu ada seseorang sahabat menjadi imam menggunakan suratul kafirun. Nah itu artinya kebalik kan, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, awalnya aman, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah ini ayat bagian ini kalau tidak salah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah ini jadi kebalik, aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah ini yang jadi imam ini keadaan mabuk. Nah dan juga memang efek mabuk itu kan menjadi fatal kan. Ada yang sampai gini, apalagi sampai mengenai sholat jadi seperti ini. Nah setelah itu baru turunlah keharaman atas minuman keras. Segala yang memabukkan kata Rasulullah haram. Di dalam hadis dikatakan ya, saya bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma aksara kasiruhu wa qaliluhu haramun gitu ya. Pesan pribadi dari saudara sejati, Mas. Aktif tombol. Maaf, ini ada TikTok, aplikasi TikTok ya. Jangan Segala yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan, baik banyak dan sedikitnya adalah haram. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3673 insyaallah. Nah dari sini kita dapat menyimpulkan
bahwasannya minuman keras, baik itu banyak maupun sedikit walaupun hanya setetes, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya dosa, dilarang di dalam agama. Walaupun hanya setetes saja, haram. Kenapa? Membahayakan. Berapa banyak orang yang karena mabuk bisa membunuh orang? Berapa banyak orang yang karena mabuk bisa berzina? Berapa banyak orang yang mabuk sampai kecelakaan, bahkan sampai meninggal. Masya Allah. Bahkan diterangkan di dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang mabuk atau karena minuman keras itu dia mabuk, tapi bukan mabuk masuk angin ya. Kalau mabuk karena minuman keras, maka sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Masya Allah. Semoga kita terhindar dari minuman-minuman keras dan hendaklah kita menjauhinya walaupun hanya sedikit. Mungkin sekian dulu untuk kajian hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di hari Jumat yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, channel YouTube Tiadi Official dimanapun Anda berada, serta suara difabel dimanapun Anda berada. Hari ini bertemu kembali, mohon maaf sudah lama tidak mengudara ya di channel YouTube karena ada kesibukan dan satu lain hal. Semoga nanti bisa istiqomah dan bisa aktif kembali di channel YouTube Tiadi Official sehingga bisa menghibur dan menambah wawasan serta kita sama-sama belajar ya, tentunya untuk sahabat para pemirsa, para pendengar, para penggemar channel YouTube Tiadi Official serta Surat Difabel dimanapun berada yang saya cintai. Hadirin hadirat rahimakumullah, para jemaah subscriber Tiadi Official serta Surat Difabel dimanapun rahimakumullah. Hari ini kita akan mengambil tema tentang hukum bermain game. Game di dalam Islam itu sebenarnya boleh-boleh saja dan sah-sah saja, dan tidak dilarang di dalam agama Islam selama memenuhi syarat-syarat hukum-hukum yang sudah ada yang telah ditentukan. Game apapun itu. Pertama, di dalam kitabnya Syekh Ali Jum'ah diantaranya dikatakan, selama game tersebut tidak mengandung porno. Porno adalah adegan atau tampilan yang memang berbau syahwat. Jadi misalnya gamenya itu kok porno, buka aurat, nah ini yang tidak boleh. Ya, jika memang itu porno, nah sebaiknya kita hindari dan jangan dimainkan. Banyak game yang memang mengandung porno. Dulu kalau di PS2 ada beberapa. Tapi kalau seandainya bisa diakal, insya Allah lah. Itu sebagian game itu bisa tuh diganti bajunya, biar nanti ini ditutupi, itu insya Allah gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah porno tidak bisa dihindari, ya janganlah. Kalau seandainya gamenya itu porno tidak bisa dihindari, jangan. Kalau mainkan itu pasti ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ayyahfadul minal fuksi, tidak berkata jorok atau tidak berkata kotor.
Nah ini yang susah kadang dihindari itu. Kalah dikit langsung keluar itu. Kucing. Dasar. Nah pasti itu ya. Nah itu sebaiknya untuk menghindari kemaksiatan di dalamnya selain porno, yaitu hindarilah yang tadi itu ayah padahal minal fuhsi, berkata kotor, diganti Allah yahdik, atau ya yang ringan-ringan aja gitu loh. Misalnya ini kalah, misalnya aduh kalah tempe gitu. Kan nggak ngomong kasar gitu loh, kan tempe kan enak dimakan gitu loh. Kalau memang susah, kalau memang bisa dihindari ya jangan ngumpat sama sekali, jangan ya. Nah, syarat selanjutnya agar aman main game tersebut, hindari perjudian, judi, totoan, tata ini uang, misalnya yang kalah bayar 1.000 2.000, nah itu judi. Nah itu dihindari karena judi sudah jelas hukumnya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah itu saja sebenarnya syarat untuk ada tambahan lagi ya, ini tidak melalaikan kewajiban. Karena main game sampai lupa waktu, karena main game sampai tidak sholat, karena main game sampai tidak kerja, karena main game sampai tidak belajar, tidak sekolah, dan sebagainya. Nah itu yang problem, itu yang jadi masalah. Sudah melalaikan kewajiban ini yang berbahaya sekali. Nah makanya semuanya ini kita hindari agar kita main game tapi tetap aman. Jaga lisan, jaga perbuatan, jangan lalai, ya. Jangan sampai taruhan, ya. Seperti itu. Jaga semuanya sebisa mungkin, kalau bisa semampu kita. Gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.